Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, amin. Sampai pagi hari ini kita mau datang beribadah sama Tuhan kita. Yang memelihara kita, yang memberkati kita semua. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami dari hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sama-sama katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Saya mengundang kita semua. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Sekali lagi. Kami ya Tuhan Yesus, Engkau kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala pujian kemuliaan kami kembali kerana bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa, amin. Karena kita menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Amin. Firman Tuhan katakan, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Yesus kita, Yesus yang hebat. Amin. Mari tengok kanan kiri, katakan Yesus kita hebat loh. Haleluya. Bersama-sama kita belajar satu pujian ini. Amin. Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Dan selalu ada setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat.
tangan orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Amin. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Satu kali lagi katakan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Bersama-sama katakan, kami nyanyikan, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya. Mari katakan, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Berikan sorak-sorai yang menyenangkan bagi Yesus kita. Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. You are the one, only Jesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Amin. Dan kita mau tetapkan hati kita, kalau kita mau tetap percaya apapun yang kita hadapi, kita tidak akan goyah. Kita bukan orang-orang yang goyah, amin. Ya Tuhan. Mari kita sama-sama nekanin pujian ini. Haleluya. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik. Semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kita mau tenangkan hati Tuhan, kita mau naikkan hati lagi. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah,
Kami mau tetap setia apapun yang terjadi Tuhan. Sebab itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mau menyatakan kesetiaan. Menyenangkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kami bersyukur ya Tuhan segala hal yang kami lalui dalam kehidupan kami bersyukur karena begitu baik lebih untuk kami. Apa kami boleh ada pada hari ini, semua karena kasih daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian yang telah kami naikkan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Bila Tuhan kami teduhkan hati pikiran kami, untuk kami juga untuk menyampaikan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila beri kekuatan, ketaatan daripada Tuhan untuk kami boleh melakukan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus berdoa, terima kasih. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini sekarang masuknya sih bulan yang kedua ya. Kita lihat, tetapi untuk tertentu bahwa sekarang ini adalah tahun baru gitu ya. Makanya agak kosong-kosong hari ini karena banyak orang mulai masih untuk merasakan tahun baru ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu kejadian atau juga ada satu hal yang benar ya yang terjadi, yaitu ada seorang filsuf namanya ya dari Cina sana, yaitu namanya Mencius ya. Namanya adalah Mencius. Kita tahu itu adalah murid dari Confucius. Ya, Confucius itu adalah bapak dari pemikir ya, sebanyak hal dia pikirin semuanya. Makanya tapi aneh ya, nggak seperti saya gitu ya, rambutnya habis gitu ya. Itu luar biasa. Nah, si yang anak keduanya atau murid yang nomor pertamanya ini, Mencius ini juga sama seperti gurunya. Begitu pintar sekali dan lain-lain. Nah, sekali waktu Mencius ini tanya sama muridnya. Jadi itu muridnya Mencius, ya, dia tanya, ya, gimana sebuah negara atau bangsa supaya kuat menurut murid ini. Lalu dia tanya sama Mencius. Mencius bilang, ada 3 hal katanya ya. Ada berapa? 3 hal. Supaya negara atau bangsa ini jadi kuat. Yang pertama katanya ya, kalau tentaranya kuat. Setuju nggak? Setuju ya? Karena itu tentaranya kuat, maka bangsa itu bisa kuat. Yang kedua itu adalah kalau rakyatnya kenyang. Setuju juga? Ya, masuk akal. Dan yang ketiga adalah kalau pemimpinnya dapat dipercaya. Tiga-tiganya bagus Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi lalu si muridnya ini nanya lagi. Dia nggak puas, dia tanya lagi. Kalau dari 3 hal ini katanya, ya, boleh satu yang nggak ada aja. Mana yang boleh hilang?
Mencius jawab, ya kalau tentaranya nggak kuat, nggak apa-apa. Yang penting 2 hal itu, yaitu rakyatnya kenyang dan pemimpinnya dapat dipercaya. Ya, saudara percaya nggak kalau negara itu ada yang nggak ada tentaranya? Ternyata saudara kalau tinggal googling begitu ya, itu negara-negara yang nggak ada tentara. Ternyata ada beberapa negara loh itu. Dia nggak ada tentaraan di sana. Semuanya itu nggak ada kejahatan lah dan lain-lain. Luar biasa ya. Jadi yang pertama itu benar sekali. Lalu si muridnya ini tanya lagi, ya. Sekarang 2 ini. Kalau 1 yang hilang, mana yang boleh lah hilang dan nggak boleh nggak ada, harus ada. Maka dia pilih kata Mencius ini, kalau rakyatnya lapar, ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti dan harus adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena pemimpin ini karena pada waktu dapat dipercaya, ya rakyat ini juga nggak akan banyak demo dan lain-lain. Dia percaya sekali kepada pemimpinnya. Saudara, maka ada 3 hal ini bahwa suatu negara atau bangsa yang penting, ya itu yang kuat itu adalah 3 hal tadi. Nah, saudara kita akan belajar pada hari ini, saudara ya, yaitu bagaimana kita menjadi seorang juga hamba. Hamba yaitu daripada yang dapat dipercaya. Ya, apa hubungannya tadi dengan bangsa atau dan banyak hal ya. Nah, kita nanti akan lihat beberapa bahwa kepemimpinan itu adalah satu hal yang sangat penting. Maka jatuh bangunnya sebuah pemimpin ya itu tergantung sebuah bangsa itu karena kepemimpinan. Jatuh bangunnya sebuah institusi. Mau dia di keluarga, maupun juga di perusahaan atau pekerjaan, maupun juga dalam bergereja. Saudara ya, itu akan bisa kacau itu kalau pemimpinnya tidak dapat dipercaya. Ya. Nah, saudara, maka kita lihat kalau saya gambarkan ya, bahwa kita perhatikan di sini ada 3 SHS. Wah, itu ya karena banyak jadi pakai S lagi ya, yaitu kepemimpinan. Ada 3 hal, yaitu S dan H. Ya. Nah, kita ini juga semua, kita sebagai manusia itu adalah sebetulnya kita pemimpin. Saudara setuju nggak bahwa kita ini semua adalah pemimpin? Setuju nggak? Setuju? Dibilang saya mah enggak, saya mah cuma biasa aja. Ya. Nah, saudara, semua manusia kita sebetulnya adalah pemimpin. Paling tidak dia akan sebagai teritorialnya masing-masing. Ya. Di keluarga mungkin sebagai ibu atau juga sebagai ayah, tapi dia tetap di dalamnya dia adalah kepemimpinannya selalu ada. Ya. Nah, saudara, di dalam kekristenan itu ada 3 S, yaitu yang pertama adalah shepherd. Shepherd itu apa ya? Gembala. Ya, nah saudara ada kita termasuk di situ. Yang termasuk adalah yang pertama yaitu S yang pertama ini. Ya, bahwa kita ini seorang gembala. Nah, gembala berarti kita punya nggak jemaatnya? Ya, kalau di keluarga kita punya udah pasti, gitu ya. Kalau kita di pekerjaan sebetulnya kita sebenarnya ada yang namanya gembala. Dan sebagai gembala yaitu kita punya jemaatnya. Ya, tetapi dengan orang-orang yang di bawah kita, itu kita sebagai gembala. Nah, di dalam seorang gembala, maka yang dipentingkan itu adalah hati, ya kan? Seorang gembala itu yang penting adalah hatinya yang luas banget, ya. Nah, saudara, saya itu mengerintis beberapa gereja, ya. Mulai dari sekolah minggu, dari kecil, ya, terus sampai betul-betul akhirnya satu jemaat yang besar, ya. Dan setelah itu ngapain? Kalau itu ada gembala, dia mengembalakan jemaat ini. Lalu saya cari tempat yang lain dan lain-lain, saudara ya. Lalu ada orang yang bilang begini ya, Dar, kamu ini bodoh banget, kamu sudah merintis satu gereja dan lain-lain, nggak pernah dijadikan mau jadi gembala di sana. Nah, saudara, kalau pertanyaannya adalah karena apa? Sebetulnya saya ngukur diri, ya, saya tuh nggak bisa, saudara, sebagai gembala, benar.
bukan nggak bisa dalam artian apalah ya, rasanya tuh nggak pas gitu buat saya ya. Kalau saya ngajar khotbah segala macam, seneng, hayo gitu ya. Tapi sebagai gembala, saudara, aduh, hati saya ini nggak bisa. Kepikiran, saya di konselor juga nggak bisa, ya, nggak bisa tidur setelah itu. Masalah orang itu kepikiran, saudara kayak begitu. Capek nggak saudara? Jadi kena diri sendiri. Waduh, saudara ya, saya punya itu padahal seorang konselor itu apa mesti apain? Kita harus punya apa empati punya, tetapi juga nggak boleh dibawa sampai masalah dalam diri sendiri. Itu yang bahaya. Ya, nah saudara, dan itu saya orangnya nggak bisa. Maka saudara dalam sebagai gembala ini perlu hati yang sangat luas. Ya, itu nggak gampang. Ya, tetapi semua itu pasti ada. Kadarnya pasti ada. Yang kedua adalah S-nya itu apa ini? Steward. Steward itu adalah penata layan. Ya, jadi yang pengurus ya dalam mengurus dalam satu organisasi, mau keluarga kita, mau gereja maupun juga pekerjaan kita. Ya, maka dalam hal ini perlu ada apa? Bukan hati, tetapi head, yaitu kepala kita. Mikir, ya. Nah, ini mesti bagaimana nih ngaturnya dan sebagainya, konsepnya gimana, lalu koordinasinya bagaimana dan lain-lain. Soal punya yang kedua ini yang namanya fungsi dari pemimpin. Ya, semua orang adalah kita punya fungsi pemimpin ini. Dan pemimpin itu bukan jabatan, saudara ya, tetapi adalah fungsi, itu yang penting. Ya, jadi misalnya mau manajer segala macam itu jabatan. Tetapi ada fungsi di dalamnya sebagai seorang manajer, misalnya itu ya, pasti ada yang namanya kepemimpinan, ya kan? Nah, saudara kita perhatikan fungsinya. Maka saudara yang ketiga, yaitu yang S yang penting adalah pelayan, ya. Nah, saudara bahwa kita sebagai pemimpin itu adalah juga sebetulnya kita melayani. Bukan karena kita ini jadi pemimpin maka kita punya kuasa lain dan sebagainya, bukan. Tetapi justru kita melayani. Di dalam melayani kita sebetulnya ada kuasa untuk memimpin orang lain banyak. Nah, pada waktu kita memimpin, maka hak yang ketiga itu dibutuhkan adalah hand, kerja kita. Ya. Nah, saudara, maka kita lihat betapa pentingnya dalam pelayanan kita ini, ya, bahwa kita ini adalah pemimpin yang melayani. Itu tahun 1970-an ya, ada yang namanya Robert Greenleaf. Dia itu sebetulnya sih bukan Christian leadership, bukan. Tetapi dia pakai dalam perusahaannya, dia pakai kepemimpinannya melalui melayani. Ya, itu ada 10 hal di dalamnya bagaimana dia melayani, dan perusahaan itu berkembang sekali. Kenapa? Melalui kepemimpinan, melalui yang melayani. Ya, jadi kalau mau meeting ya, ini sini kursinya belum beres dan lain-lain. Ya, ruangannya belum siap, dan dia datang duluan selalu. Ya, udah gitu ngapain? Karena belum orang lain tuh pada ngobrol-ngobrol, lalu si pemimpin ini ya benerin si kursinya, siapin sama dia. Pertanyaannya, kira-kira yang di bawahnya jadi malu nggak? Ikut malu nggak? Kalau kita ngomong, enggak, asa bodoh, halus itu mah pemimpinnya, gitu kan ya. Aduh, nggak punya hati itu mbak ya. Nah, soalnya sehingga orang lain pada dia benerin semua kursi ini. Akhirnya terjadilah meeting itu. Nah, saudara kita perhatikan, setiap banyak hal dia lakukan itu, kepemimpinannya melalui melayani. Nah, saudara, kita akan lihat belajar dalam kehidupan kita juga adalah kita semua pemimpin. Tetapi kita bagaimana kita menjadi hamba. Tetapi ada hamba yang dapat dipercaya. Ya, karakteristiknya seperti apa pemimpin yang melayani? Saudara ya, kita akan belajar yang namanya ada Rasul Paulus. Ya, kita akan baca ada satu orang yang mau suaranya terkenal, nyaring, kenceng lagi. Ya. Kita baca cuma 2 ayat ini, silahkan ya. 1 Korintus 2 ayat 1 dan 2. Ada? Langsung bunyi aja, langsung bunyi. Seret gitu ya. Silahkan. Nah, dari 2 ayat ini aja ada 3 hal yang penting di dalamnya. Ada apa aja di situ? 1,
Ada karakteristik seorang pemimpin yang pelayan, seorang pelayan. Itu dari 2 ayat ini ada 3, saudara ya. Nah, saudara kita perhatikan yang pertama, yaitu karakteristik pemimpin yang melayani atau pelayan. Nah, saudara ini yang pertama ini adalah, itu apa? Hamba Kristus, kata Paulus dibilang. Ya, jadi seorang pelayan itu adalah hamba Kristus. Hamba. Saudara kalau kita ngomong itu sekarang Yungchen lah, begitu ya, Yungchen. Ya. Seolah orang yang sangat rendahan dan lain-lain. Maka sebutannya hamba. Kata bersyukur ya, kita bersyukur sama Paulus ini, dia bilang itu hamba. Bukan tuan, bukan satu hal jabatan yang seperti apa dan lain-lain. Tetapi dia katakan adalah hamba. Hamba itu Yunaninya itu ada beberapa hal sebetulnya. Salah satunya adalah diakonos, saudara. Yaitu pelayan yang repot itu artinya. Jadi seorang pelayan yang repot. Maka contohnya ada di Lukas, saudara ya. Itu dikatakan ada orang punya ladang ya. Maka orang ini dia kerjain dari pagi sampai sore. Akhirnya dia waktu beres mau datang, maka mau makan si tuannya, dibilang suruh makan enggak? Enggak, tapi suruh ngapain? Siapin lagi buat dia makan. Karena seorang pelayan yang repot, banyak pekerjaan yang dia lakukan. Nah, saudara kita perhatikan di sini ya, maka kita lihat bahwa yang penting adalah seorang hamba daripada Kristus, kata Paulus. Itu karakteristik yang pertama. Ya, lalu dikatakan yang kedua, bukan hanya dia seorang hamba, tetapi ada yang dia jaga, orang ini adalah yang jaga kepercayaan dari Allah. Jadi Allah kasih satu kepercayaan. Nah, pengen kecepatan, saudara ya ngomongnya kayak gitu ya, nggak boleh itu sebetulnya ya. Udah nyampe sampai mana, ini belum nyampe ngomongnya ya. Nah, saudara itu dari Kristus ya, lalu dipercayakan oleh Kristus, luar biasa ya. Sehingga harus ngapain? Pegang kepercayaan itu, benar nggak? Setelah itu ngapain? Baru yang ketiga adalah buktikan bahwa diri seorang yang dapat dipercaya. Maka dapat dipercaya. Pertanyaan saya ya. Percayaan itu dari mana? Saudara, kalau kita sama orang tua kita ya, kita kenapa percaya sama orang tua kita? Dari apanya aja? Bisa apa aja? Ya, ada mulai bunyian nih di situ. Hubungannya bagus. Nah, lalu keluarnya dari apa? Karena hubungannya bagus, maka dipercaya. Anak ke orang tua, bos ke bawah, atau juga ya, lalu juga atasan ya kepada bawahannya, bawahan kepada atasannya, sebetulnya hubungannya karena apa? Percaya, benar? Ya kan, sampai temenan itu pun adalah karena kita percaya, ya kan? Itu percaya itu luar biasa, penting banget, ya. Nah, saudara, dalam apa perkataan orang tua kita percaya sama anak, anak percaya pada orang tua. Karena apa? Ada perkataannya. Kita percaya orang tua saya tiap ngomong ini pasti melakukan. Betul kan ya? Janjinya pasti dia juga tepati. Dan lain-lain. Saudara, maka percaya itu penting banget. Yaitu kata-kataan. Lalu perkataan aja bukan hanya, tetapi apa? Perbuatan kita. Dapat dipercaya. Kalau dia udah janji mau kerjain ini, dia kerjain. Nah, saudara, orang kayak begini udah bikin apa? Tenang hati kita, ya kan? Seorang pelayan. Karakteristiknya adalah 3 hal ini, kata Paulus. Nah, saudara, kita perhatikan lagi karakteristik pemimpin pelayan. Sekarang dari PL, ya, satu tokoh lagi. Ayo. Nah, itu dari mana kita belajar karakteristik ini? Benar, ini mesti bantuin ini teman-teman saya tadi ya. Yaitu belajar dari namanya raja. Tadi rasul udah, ya, kita belajar sekarang dari raja. Namanya Daud. Ada 3 hal lagi kita lihat di sini. Ya, kita baca lagi tadi siapa yang tadi boleh, mau ganti boleh ya, supaya gantian boleh ya. Kita lihat ada 3 hal yang penting, karakteristiknya.
Nah, saudara, 3 hal lagi di situ ada. Ya, maka seorang pemimpin yang melayani, maka ada 3 hal lagi yang penting, yaitu seorang yang namanya Daud. Ya, dikatakan di sini apa katanya? Dari ayat 70, ya, disebutnya apa? Lah, maju terus. Jadi aja ketahuan gak rame ya. Ya, nah, saudara. Oke, satu dulu ya. Oke, nah kita lihat hamba ya Allah. Ayo, ya, nah itu aja lah. Satu dulu ya. Oke, dikatakan di situ apa ayat 70? Dipilihnya ya Daud. Lalu ada satu keterangan. Hambanya. Terus diambilnya. Dari mana kerjaannya dia? Profesinya dia. Diambil oleh Allah, yaitu namanya Daud, menjadi seorang raja. Luar biasa ya. So kita perhatikan hamba, ya balik lagi. Hamba itu adalah orang yang ngapain? Orang yang repot, banyak kerjaan, ya. Nah itu seorang yang namanya Daud. Daud itu nggak ada yang diemnya, ya lakukan hamba. Sama seperti Paulus tadi, ya. Nah yang kedua yaitu kita perhatikan di seorang yang namanya Daud. Nanti kita belajar lagi hari ini. Nah, ada 2 hal yang penting. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah integrity of heart katanya. Yaitu apa? Diterjemahkan jadi ketulusan hati. Ini yang nomor 2. Penting banget. Ya, hatinya sangat tulus, bukan bulus. Beda. Nah, saudara kita perhatikan. Daud ini. Nah, saudara kita perhatikan ya, itu kalau bahasa Inggrisnya tadi disebutnya integritas. Nah, kita udah tahu kata ini, integritas. Tahu ya? Apa artinya itu? Banyak orang yang bilang, ya itu dari bahasa aslinya itu adalah utuh sebetulnya. Utuh. Orang yang utuh, mulai dari pikiran, dari perasaannya, kata-katanya, tindakannya, saudara ya, responnya, itu semua itu sama, bulat, utuh. Itu banyak orang yang namanya integritas. Ya, ada yang ngomong hari ininya pagi ya berubah jadi Rabu atau ya sorenya bahkan sampai 2 hari kemudian dan lain-lain. Saudara, karena apa? Orang tidak berintegritas. Ada orang kayak gitu nggak? Oh, ini yang pernah merasa hatinya nggak enak gitu kan ya. Soalnya kenceng ngomongnya ya. Ada aja orang kayak gitu ya. Nah, so kita perhatikan. Nggak gampang saudara integritas itu, ya kan? Nah itu sebetulnya artinya apa? Tulus hati, tulus, ya bukannya bulus. Dia nggak ada motif-motif yang negatif, tetapi dia lakukan itu dengan apa adanya di situ. Nah itu orang yang namanya tulus. Daud kayak begini. Pertanyaannya, orang yang berintegritas pasti tidak berdosa. Setuju apa enggak sih? Enggak. Betul. Ya. Orang berintegritas bisa jadi dia berdosa. Bisa. Yo, saya tanya, Daud dosa nggak? Waduh, gedenya minta ampun, betul kan ya? Itu dari nama kecil juga diomongin terus ya Daud mah. Ya kan? Ngomonginnya selalu apa dosanya? Gede banget. Ya, sama ya cewek. Betul kan ya? Kalau kita berikan anak kecil jadi omongin sama guru-gurunya ya kan. Sampai sekarang pada tahu. Pertanyaannya, sebelum Daud itu namanya Saul ya kan. Sama-sama hebat nggak? Kalau kita perhatikan Saul juga waktu jadi seorang raja itu nyumput katanya di gudang karena itu malu dan lain-lain. Padahal badannya itu paling tinggi. Kalau baris gitu ya nongol dia paling tinggi. Kelihatan tuh, oh si Saul ketahuan. Perangnya jago. Daud sama nggak? Sama. Kalau kita perhatikan. Ya. Jadi dua-duanya jatuh dalam dosa nggak? Iya. Lalu sama Nabi, ya. Kalau Saul itu sama mulai disidin atau diomong sama yang namanya Samuel, ya kan? Tetapi dia responnya seperti apa? Saul kepada Samuel, ya kan? Plus atau tidak? Negatif. Tetapi Daud sama-sama jatuh dosa.
tetapi sama Nathan, ya waktu juga dikasih, ya ini ada orang kayak begini, itu kamu tuh teh, gitu kan ya, begitu ya. Lalu langsung ngapain si Daud ini? Lihat, hatinya yang tulus. Langsung seorang raja dekat dia di pinggir jalan, pakai bajunya yang betul-betul ketahuan. Lalu di sini di kepalanya ini pakai abu ya. Lalu dia ngomong ke sana-sana, dia buat banyak dosa dan sebagainya. Saudara sampai nyesalnya minta ampun. Maka munculnya di situ Mazmur 51 salah satunya, dan ada beberapa. Karena apa? Hatinya yang hancur. Saudara, itu hatinya. Saul tidak. Nah, jadi orang integritas bisa jadi ya, dia melakukan dosa. Tetapi responnya setelah itu yang penting. Maka setelah itu, apa bedanya Daud dengan Saul? Ya, kita lihat raja-raja setelah itu. Ya, selalu kalau ada yang bagus raja setelah itu, maka dibilang Alkitabnya bilang apa? Maka seorang yang namanya Raja A misalnya ya, usia sekian, memerintah sekian lama. Kalau itu bagus di mata Tuhan, ditulisnya apa? Maka orangnya takut akan Tuhan. Ya, seperti apa? Ibu? Bukan ibu. Siapa? Nenek? Bukan nenek lagi ya. Nenek moyangnya. Namanya siapa? Yang diambilnya itu. Daud atau Saul? Daud. Tetapi kalau ada raja yang tidak baik, ya, maka disebutnya apa? Ini adalah Raja B, ya, umur sekian. Jadi rajanya selama menjadi rajanya. Lalu kalau tidak takut kepada Tuhan, dibilang apa? Mata jahat sekali terhadap Tuhan. Tidak seperti bukan Saul lagi, tapi Daud lagi patokannya. Luar biasa sampai sekarang. Bahkan jadi bangsa itu. Ya, lalu benderanya disebutnya bintang Daud. Luar biasa. Pertanyaannya lagi, ya, Daud itu pernah berdosa nggak? Gede banget. Tetapi dia punya hati yang sangat tulus. Ini penting. Nah, kita sebagai pemimpin yang melayani, yang kedua ini yang penting, yaitu seperti Daud, kita harus punya hati yang tulus, ya. Lalu yang ketiga, yaitu karakteristiknya adalah track. Silahkan. Ya, yaitu apa dikatakan? Yang berikutnya, kecakapan tangan. Artinya ngapain? Ayo, yang cakap ini si Daud ini bisa apa aja? Bisa musik, jago. Apalagi? Main ketepel, ya kan? Saudara, waktu saya baca ya mengenai kisahnya Daud, gembala dengan domba, hubungannya dikasih nama, bisa jalan-jalan. Karena waktu jauh gini, bagaimana supaya balik gitu kan ya. Itu pakai apa? Pakai pengali-ali. Ya, lalu dia tahu dombanya udah sampai mana, lalu dilemparin begini, dan si batunya pas depan di mukanya, set, balik lagi tuh si dombanya, saudara. Luar biasa nggak? Pinter nggak nih orang? Kayak begini. Lalu dalam tombak perang dan sebagaimana, Daud jago nggak? Maka sampai dia itu iri sama karena banyak cewek yang ngomong bilangnya apa? Kalau Saul bisa, ya berapa? Ribuan lah, bisa hebat katanya gitu ya. Tetapi Daud laksa. Aduh, ngeunah itu laksa mah. Ya kan? Nah, kita perhatikan. Ya itu karena apa dibedain dengan apa? Daud. Jadi keterampilannya hebat juga nggak dia? Ya, tiga hal ini dari seorang Daud. Seorang hamba. Nah, kita akan belajar dari hal ini. Maka kita lihat kenapa orang bisa dapat dipercaya. Lalu apa akarnya? Maka apa hasilnya? Kita lihat di sini. Nah, saudara, yang ada beberapa hal. Yang pertama ini satu kata yang pertama, yaitu yang penting, yaitu yang ini. Yaitu apa? Ada dua. Yang pertama namanya dapat dipercaya dari Rasul Paulus, ya kan? Kita udah baca tadi.
Lalu saudara yang kedua, bagaimana seseorang itu hamba dapat dipercaya sebetulnya di bawah ada akarnya. Yaitu apa tadi? Tadi dari Daud itu kita baca tadi yang Mazmur itu. Yaitu integritas. Integritas itu tadi semuanya ya, utuh semuanya, dari mulai pikiran, perasaannya, tindakan kita, komunikasi kita, respon kita, sama ketahuan orang ini mah. Ya. Nah, jadi kita perhatikan dari sini ada akarnya. Nah, nanti kita lihat lagi ya, akarnya itu kenapa orang bisa berintegritas gitu loh. Tanya terus. Lalu hasilnya apa? Kalau orang itu punya yang namanya dapat dipercaya. Kita ke atas ya. Nah, berikutnya apa? Nah, jangan dua-dua deh, satu deh. Nah, saudara, orang yang dapat dipercaya, maka orang ini akan menjadi berpengaruh. Benar nggak? Contoh ya, saya tuh ingat sampai sekarang ya. Saya kalau pelayanan itu antar dulu anak sekolah minggu ya, yaitu anak saya. Ya, waktu itu kelas 4 saya masih ingat ya. Jadi saya antar dulu supaya ibadah, lalu saya pelayanan. Nanti pelayanan selalu saya jemput dia. Kita pulang lalu makan siang barengan gitu ya dan lain-lain. Nah saudara selalu kayak begitu. Lalu saya ngomong nanti ya, jadi ini pelayanannya sampai jam segini, nanti jemput kamu. Tunggu gitu ya. Kalau dia lebih duluan ya tunggu di situ. Dan selalu dia tunggu itu dekat satpam ya supaya cepat, tinggal di klakson, dia tahu gitu kan ya dan lain-lain. Nah saudara sekali waktu ya anak saya ini karena saya ada setelah pelayanan beres, terus ada yang ngobrol, ada jemaat yang ngobrol agak lama ya. Akhirnya waktu saya datang ke sana agak kesiangan ya. Yang lainnya udah tinggal habis, tinggal sendiri yang nunggu ya. Nah, lalu dia di jalan baru cerita ya. Nungguin Dedi lama katanya ya. Saya bilang kenapa kayak begini-begini? Sebetulnya ada si ya teman saya yang sering olahraga barengan ya. Nah, jadi si ini pernah karena semua udah mau habis ya. Lalu ditanya, "Lai, sama siapa?" Tuh Dedi, katanya Dedi. "Oh, Dedi, udah sama aja, sekalian dianterin." Enggak, Dedi udah bilang, udah janji akan dijemput. Lalu teman saya ternyata ya dia itu karena juga waktu di badminton juga dia bilang, anak orang tidak mana emang nggak bisa diculik, nggak bisa hese. Ya. Nah, dia bilang cerita seperti yang anak saya juga cerita, ya. Nah, jadi si ini, ya, nah dia bilang. Nah, lalu teman saya ini bilang juga ya. Jadi waktu dia lama nunggu, dia bilang udah bisa dianterin aja, gak mau dia. Terus nggak percaya nih, si Dedi nih sama nih yang telepon ini, dia buka pura-pura telepon sayanya katanya ya. Gini, oh ya sudah saya jemput aja, dia udah dianterin. Tuh lihat tuh kata si Dedi ya, kamu tuh udah dianterin nggak apa-apa sama Om. Ayo, tetap nggak mau. Saudara ya, karena apa? Udah janji. Dan Dedi selalu kalau dia jemput, pasti dia akan jemput. Gak mau dia. Luar biasa, gak bisa diculik katanya. Nah, saudara kita perhatikan ini pertanyaan saya. Akhirnya saya pikir, kenapa? Kenapa anak kita bisa seperti demikian? Karena sudah punya pengaruh dari kitanya, ya kan? Kenapa dia itu pengaruh dengan omongan saya? Karena apa? Kita perhatikan lagi, dapat dipercaya, ya kan? Coba orang tuanya yang nggak pernah percaya, janji begini malah lupa jemputnya, udah di rumahnya tidur malah. Ada orang tua yang kayak gitu tuh, ada juga heran saya kadang-kadang ya. Nah, soal kita perhatikan sampai kayak demikian, dan orang kayak demikian jadi tenang saudara ya, karena dia punya yang namanya dipengaruh. Punya pengaruh. Saya punya pengaruh terhadap kehidupannya. Dan orang kayak begini, maka kita perhatikan satu lagi level ke atasnya, yaitu apa yang terjadi kalau orang itu punya pengaruh, maka apain saudara? Orang ini akan sukses. Ya. Dia melakukan apa juga, pasti dia akan lakukan. Saya kalau ngomong anak saya harus begini aja ya, begitu ya dilakukan. Dia akan lakukan. Ada memang udah remaja itu kadang-kadang bertanya iya, selalu iya. Nggak pernah jawab enggak. Tapi kumangke nanti lagi dulu gitu kan ya. Remaja-remaja begitu. Tetapi dilakukan nggak pada akhirnya? Tetap kayak demikian.
Ya, nah orang kayak begini ujung-ujungnya kita kalau punya pengaruh kepada orang lain dan orang ini juga akan melakukan yang kita mau lakukan. Saudara luar biasa, nggak usah dipaksa. Nah, so kita lihat sekarang akarnya. Kan ini kayak begini nih naiknya ya. Tadi kan kita jadi pengaruh orang. Nah, kita lihat di bawahnya. Ada integritas. Kenapa orang itu bisa berintegritas? Karena punya yang namanya kebenaran. Saudara ya. Kenapa dia bisa utuh omongannya dari otaknya dan sebagainya? Karena ada kebenaran. Kalau dia nggak punya kebenaran, nggak punya hidup yang integritas. Setuju Bapak Ibu? Betapa penting sekali adalah suatu kebenaran. Kebenaran itu yang benar-benar, yaitu daripada Tuhan Allah sendiri. Sehingga pada akhirnya kita lihat akar yang paling bawahnya adalah kenapa orang punya kebenaran yang benar-benar benar. Yaitu karena apa? Takut akan Tuhan. Waduh, saudara, itu yang sangat esensi sekali. Ya, kalau kita cari pacar, ya, calon, ya, dan lain-lain, waktu pacarannya dan lain dan sebagainya juga banyak ngobrolan, banyak ya. Dan kita harus ngapain sampai keluarkan pacaran calon kita itu betul-betul sampai dia integritas, tapi dia punya kebenaran, yaitu kan takut akan Tuhan. Kita orang tua kepada anak ya, nggak usah kita ngasih supaya anaknya takutnya sama kita. Orang tuanya marah, galak, dan lain-lain. Tapi kita tidak selalu ada terhadap anak kita, benar kan ya? Tetapi kalau di dalam hatinya selalu ada takut akan Tuhan, tenang nggak? Soal itu penting, ya. Maka teman saya itu punya anak 2, ya. Dua-duanya sekarang udah di luar negeri, sekolah di sana. Hebatnya apa dia bilang? Dia itu cuma ngobrol dan segala macam dan sebagainya karena dia begitu tenang dan lain-lain. Karena apa dia? Sudah dari kecil ditanamkan takut akan Tuhan. Pada waktu takut akan Tuhan, ada kebenaran di dalamnya. Maka hidup dia menjadi integritas. Setelah itu maka dia orang ini akan dapat dipercaya. Dia akhirnya jadi komselnya, kata di luar negeri itu. Ada jadi pemimpinnya dan lain-lain sebagainya. Sampai sekarang menjadi seorang pemimpin komsel yang berpengaruh pada teman-temannya. Luar biasa. Orang kayak begini, begitu beres anak yang keduanya sebentar lagi selesai, sebelum selesai langsung udah juga di bookingnya untuk apa? Untuk perusahaan yang sangat besar. Luar biasa ya. Belum lulus. Ya, sedikit lagi. Karena apa di dalamnya? Kenapa bisa sukses? Padahal itu bukan mau kerja di sana, tetapi dicari kerjaan sama orang lain. Dicari-cari dia. Karena punya pengaruh. Seorang pemimpin yang melayani. Penting nggak dalam dapat dipercaya itu penting nggak Bapak Ibu? Penting? Penting atau penting banget? Nah, penting banget. Ya, nah kita lihat akarnya sampai kenapa demikian, yaitu takut akan Tuhan. Kalau kita dengar khotbah setiap hari dengar ya takut akan Tuhan, saudara itu kalau kita cuma tahu doang, ya kita tidak melakukannya dan kita juga ngerasain hidup ini, nggak akan kita dapat dipercaya kok, nggak. Betul-betul kita akan takut akan Tuhan, hidupnya tenang, saya nggak ada gosip-gosip yang nggak ngepuguh gitu ya, karena hoak-hoak dan lain-lain. Capek kita mikirin ya kayak begini. Ceritanya begini dan sebagainya. Tidak berintegritas. Dalam hal ini pemimpin yang melayani itu betul-betul yang dapat dipercaya. Amin. Amin. Biarlah kita menjadi seorang pemimpin yang betul-betul dapat dipercaya. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, belajar dari 2 orang ini. Itu seorang Rasul Paulus maupun juga Tuhan dengan Raja Daud. Biarlah Tuhan Kau yang telah ada memimpin dia, memilih dia, dan membuat dia takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi menjadi berhasil di dalamnya. Pak, ampuni kami kalau kami selama ini belum takut akan Engkau. Kami terhadap kebenaran yang sering kami tidak melakukan dengan baik. Ampuni kami. Tuhan, biar belajar kami mendapat taat pada Tuhan.
Saya percaya itu buat kami sendiri sebagai seorang pemimpin maupun sebagai orang tua, maupun juga karyawan, maupun juga pemimpin kami dalam perusahaan, atau juga dalam bergereja dan lain-lain. Kami mau menjadi seorang hamba yang telah juga Engkau yang Tuhan pilih kami. Kami juga menjadi orang yang betul-betul dapat dipercaya. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati kami semua, tanamkan firman Tuhan ini supaya dalam hati kami kami melakukan terus dan terus sampai Engkau datang yang kedua kali. Karena percaya nama Tuhan banyak dimuliakan dalam hati kami yang terus berkaca dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati kami. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Yesus menjemput kami di awan-awan yang permai. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.